Ya Pak, ya. Jadi, eh, Bapak Ibu, selamat datang kembali. Sambil ini ya, menemani Bu Eva berjalan di bawah mendung ini, kita coba ngobrol satu sama lain. Sebenarnya saya lebih cenderung kalau bisa sharing, Mbak, ya, Bapak Ibu, karena ini sudah sampai di PPL. Saya masih berharap bahwa Bapak Ibu nanti bisa sharing dengan baik ketika ujian-ujian ke depan. Kira-kira begitu. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Apakah Ibu Sinaga bisa memimpin doa? Bisa, Pak. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Baik, teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, puji dan syukur kami haturkan atas berkat-Mu bagi kami hingga sore hari ini. Tuhan, kami akan memulai Zoom kami hari ini. Hadirlah Engkau dalam hati dan pikiran kami. Perlancarlah semua jaringan, perangkat yang akan kami gunakan saat ini. Semoga apa yang akan kami dengarkan dari dosen pembimbing kami dapat kami terapkan dalam PPL kami yang akan kami laksanakan. Bapa yang Maha Baik, kami serahkan seluruh harapan dan doa-doa kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memberikan kebijaksanaan bagi kami semua mahasiswa PPL dan para dosen kami. Terima kasih Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 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 Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, Bapak Ibu, selamat datang kembali. Ada 3 tahapan ya yang akan saya berikan pada Bapak Ibu pada hari ini. Tahap pertama adalah konfirmasi dulu. Saya sudah membagikan link video tentang yang sebenarnya informasi yang penting sekali Bapak Ibu. Bagaimana kesepakatan-kesepakatan dibuat di awal untuk PPL ini. Meskipun video itu sudah dilihat oleh 58 orang, tetapi baru 16 komentar, artinya 16 yang absen. Ya, lalu juga ada beberapa pertanyaan. Maka pertanyaan saya yang pertama untuk Bapak Ibu, apakah ada yang belum jelas tentang tahap-tahap PPL ini? Kalau kita lihat di mana LMS, gitu ya, LMS tahap-tahapnya sudah cukup jelas sebenarnya. Tetapi bagaimana dengan Bapak Ibu? Saya minta yang jelas atau yang tidak. Yang jelas untuk raise hand. Jadi misalnya tanda icon jempol atau raise hand yang sudah jelas terhadap video itu. Karena belum semua melihat sebenarnya. Secara garis besar dulu lah. Pak Susanto, oke. Loh, tidak ada yang jelas? Atau? Ya, Pak. Pak Musli sudah oke. Pak Musli juga komen ya di kolom komentar. Bu Krisna sudah oke. Pak Immanuel juga sudah oke. Bu Ira, bagaimana Bu Ira? Jelas atau belum? Belum, Pak. Bagian manakah yang belum? Belum saya lihat, Pak, karena waktu itu sebentar saja, karena saya lagi turun ke sekolah, jadi saya lupa karena saya persiapan PPL waktu itu. Jadi saya itu lupa lagi menontonnya, Pak. Ya, sejauh saya lihat, saya belum lihat semua Bapak Ibu, tapi terakhir kali saya melihat yang sudah mengumpulkan modul ajar 1. Modul ajar 1 sebenarnya sudah pernah dibuat ya, hanya kan revisinya. Harusnya semua. Tapi yang sampai ke video, saya lihat Pak Arisman sudah ya Pak Arisman. Video pengajaran sudah ya? Pak Arisman sudah video pengajaran. Yang PTK juga ada yang sudah sih. Siapa ya? Saya lupa. Yang sudah sampai PTK siklus 1. Sudah ada yang mengumpulkan? Pak Musli, sudah? Sudah Pak. Jadi waktu itu kan PTK itu kalau tidak salah di LK 11 Pak ya. Jadi maka saya bingung kemarin. Apakah itu memang harus dikumpulkan di LK 10 gitu. Jadi itu yang saya pahami begitu. Oh,
PTK siklus 1 itu seharusnya lebih dari proposal. Jadi ada semacam penjelasan di siklus 1. Jadi separuh bab 4 lah ya. Itu sudah ada gitu, Pak. Bab 1 sampai bab Kira-kira 3 begitu. kalau tidak salah. Itu, Pak. Bagaimana? Bab 1 sampai bab 3. Nah, itu proposal. Belum ada siklus 1. Oh iya, betul, betul. Sementara kalau yang di apa namanya PPL kan ada dua siklus toh. Iya, Pak, betul. Di modul ajar 1 itu siklus 1 diberikan di sana. Nah, kami akan koreksi terutama yang di modul ajar 2 karena siklus 2 di sana. Itu belum, Terus, Pak, sampai ke PTK oh iya. yang baru sudah yang di LK 11-nya aja. Ya, ya. Nah, nanti Bapak Ibu akan melihat di modul ajar 1 itu satu modul ajarnya. Modul ajarnya, kedua nanti setelah modul ajar ada apa lagi ya tadi ya? Saya lupa lagi. Coba saya share screen dulu ya Bapak Ibu ya. Kita kasih satu konsep yang sama dulu supaya Bu Firmina juga bisa melihat, Ibu Ira juga bisa melihat. Bapak Ibu kalau buka nanti di SD ataupun yang SMP ya. Nanti ini akan ada MA1 ini ya. Lalu MA oh ini MA1, ini MA2. Modul ajar ini juga P5. Nah, kalau kemudian kalau dari pihak kami ya, misalnya kami buka di sini nanti akan ada siapa yang mengumpulkan itu ya. Sebentar. Misalnya di PPL ya. MA1 dulu. Ya, yang mengumpulkan siapa? Ini yang SD dulu ya. Jadi ada ini, setelah modul ajar, lalu ada video pembelajaran, lalu PTK. Jadi ada 3 file yang dikumpulkan. Yang SD sudah ada 7. Nah, nanti saya lihat. Kemudian video pembelajaran, yang SD, ada Pak Arisman yang sudah mengumpulkan. Nah, yang lain belum. Yang SMP juga nanti juga sama. Untuk mengumpulkan RPP, lalu video, dan juga PTK. PTK kalau yang SD, yang sudah mengumpulkan Pak Stefanus misal. Ini dia di siklus 1 ini. Nah, nanti bisa dilihat. Nah, itu dulu. Lalu saya akan bertanya, ini konfirmasi dulu. Sampai di sini dulu, apakah Bu Ira, Bu Firmina, dan teman-teman sudah jelas mengenai modul ajar? Setelah modul ajar selesai, dibuat video pembelajaran sesuai sintak. Misalnya pakai PPL ya, nanti jelas di video itu PPL. Misalnya pakai discovery, itu jelas ada discovery di sana, karena rubrik penilaiannya dari situ. Kemudian setelah ini di PTK-kan. Misalnya judulnya adalah meningkatkan hasil belajar, maka nanti selama proses pembelajaran Bapak Ibu mengambil data dari hasil belajar tentu saja, ya. Entah itu tes formatif atau tes sumatif ya, bayangan saya begitu. Kemudian nanti didatakan. Oh, ternyata di siklus 1 sudah mulai meningkat gitu, misalnya pakai PBL. Nah, itu bisa sebenarnya. Kalau apa lagi ya? Saya membayangkan dulu Bapak Ibu ya, kesulitannya kalau modul ajar pasti tidak terlalu sulit ya, karena hanya merevisi ya. Atau di tahap modul ajar ini masih ada kesulitan enggak? Misalnya saya minta kepada Bu Selvina dulu. Bu Selvina, halo. Masih ini Bu, mute. Ya, Pak. Apakah bisa Ya. share screen modul ajar? Ibu Baik, sudah Pak. mengumpulkan Saya belum? coba ya, Pak. Ya, oke. Modul ajar 1 ya, Pak ya? Iya, betul. Setelah Bu Selvina, nanti saya minta teman-teman untuk nanti ini ya, diskusi masalah PTK-nya.
Sambil menunggu Bu Selvina. Bu Selvina jangan sampai out ini. Bu Sel? Ya Pak, bentar Oh, ya masih Pak. ada. Oke. Masih buka file. Ada. Ya, oke. Sekarang saya bertanya pada Pak Arisman dulu. Pak Arisman, yang saya tahu Pak Arisman sudah mengumpulkan video ya, sambil menunggu Bu Selvina. Ada Iya, nggak Pak. kesulitan merekam, Pak? Iya, Pak. Itu kan, aduh, kebetulan kan yang saya pakai HP, tapi kualitas HD itu. Jadi ada sekitar 6 giga, Pak. Susah saya mengkompresnya jadinya. Kak. Jadi memang saya pakai Canvas itu, tapi kan Canvas itu kan maksimal uploadnya itu kan hanya 1,2 giga. Hmm. Jadi agak kesulitan mengkompresnya itu. Ya. Dia agak apa sedikit. Susah. Ya, jadi Bapak Ibu Pak sudah itu mau nampak Pak. belum Bu Selvina. Jadi Bapak Ibu itu yang saya maksud dengan kreatif. Tadi saya mengusulkan misalnya Bu Firmina kesulitan membuat video di kelas, harus ada jalan lain. Karena kalau kita tidak kreatif, kita terpentok. Misalnya harus pakai Canva misalnya. Terpentok. Ngomong ini kualitasnya 6 giga, harus pakai Canva. Kan nggak bisa. Kalau saya pakainya InShot. Karena kalau nggak dikompres dulu. Gitu kan. Ada macam-macam aplikasi Bapak Ibu. Jadi nanti silahkan. Pakai HP juga boleh, pakai kamera boleh, mau syuting film juga boleh. Ya, tergantung Bapak Ibu masing-masing bagaimana. Yang penting jangan menghambat ini ya. Proses dari ini PPL ini. Jadi silahkan Nampak disesuaikan. Pak. Tapi ya ini sudah Bu, kelihatan Bu. cuma Baru namanya file. Bu? Modul ajarnya belum. Tapi ininya sudah kelihatan. Tapi Pak Arisman akhirnya bisa toh Pak setelah perjuangan ya atau bagaimana? Bisa, Pak. Jadi searching-searching di YouTube dulu. Jadi rupanya ada aplikasi yang bisa mengkompres itu. Ya. Oke. Ya, jadi sementara aman ya Pak Arisman. Ya, Pak. Nanti siklus 2 juga di video Pak Arisman. Ini banyak video sebenarnya ya. P5 Iya, Pak, juga di video toh. P5 juga. Iya. Iya, P5 Pak. satu video berapa seragam itu berarti? Harusnya kalau 3 kali 3 kali, Pak. berarti 3 seragam, Pak. Tapi Ya. melihat situasi lah. Ya, kalau saya yang menilai seragam tidak terlalu penting ya Bapak. Yang penting tahap-tahapnya aja. Tapi kesepakatan Zoom besar kemarin kan Pak, pakai putih hitam katanya Pak. Oh, bukan, seragam siswanya, Bu. Kami siswa. Ya, kalau 3 hari kan tiga berubah. Iya. Kalau seragam yang PPG memang silahkan sesuai kesepakatan. Baik, Sudah ini nampak? adalah dari Bu Selvina ya. Ya. Saya Sudah bertanya kelihatan dulu, nggak Pak? Ya Sudah, Bu. Apakah betul 4 JP, Bu? Gini Pak, saya kan dalam modul 1 ini ada 2 siklus dia Pak. 2 siklus. Halo? Lanjut, Bu. Ya. Terus? Kemarin waktu ini dibuat 2 siklus. Siklus pertama dengan siklus kedua. Yang menguji siapa? Maksudnya? Yang menguji modul ajar 1 ini siapa? Oh, comprehend keluar nggak ini soalnya? No. Oh, itu Pak siapa tuh? Subasno. Lupa namanya dosennya. Pak siapa namanya? Basno. Pak Basno. Iya. Pak Iya. Subasno boleh ya? 2 siklus di 1 modul Iya. ya? Tapi kemarin nggak ada sih Pak, nggak sampai ke situ dia nanya. Hanya dia nanya tentang PBL, langkah-langkahnya sampai pada tahap penilaian, begitu saja. Coba siklus Bawah 1 itu terpotong dengan, jadi gini, apakah dalam 2 siklus itu satu materi? Mungkin maksudnya Iya, Pak. itu, Pak. Satu Karena materi di atau siklus pertemuan kedua itu dia sudah pada tahap aksi saja sih, Pak. Jadi rencana saya nanti siklus kedua itu pakai modul yang berbeda judulnya, temanya, tetapi masih satu elemen. Karena kemarin-kemarin kan Bapak bilang juga boleh seperti itu. Atau bagaimana, Pak?
Jadi satu modul itu 4 JP ini yang saya, kalau begini, karena ada dosen, penguji yang mempermasalahkan ini gitu Mas. Jadi satu modul 4 JP Bu ya, Iya. di versi Bu. Berarti kan sintaknya dipotong. Iya. Enggak, maksudnya dipotong bagaimana, Pak? Karena kemarin ini kan kita saya siklus kedua itu udah pada tahap aksi saja sih Pak. Anak-anak diminta untuk, karena judulnya kan tentang Yesus berbelas kasih. Jadi di tahap kedua itu anak-anak diberi tugas untuk melaksanakan aksi. Jadi pada tahap keduanya baru anak-anak melaporkan dari hasil tindakan mereka itu. Kemarin Coba. waktu uji itu enggak ada dosen tanya sampai ke sana. Ya, Enggak ya. Berarti kan aman gitu loh. Nggak masalah. Cuma nanti Ya, aman. di Hanya saja nanti siklus kedua saya menggunakan tema yang berbeda tetapi masih dalam satu elemen tentang Yesus Kristus. Jadi Oke. tema yang satu itu Yesus berbelas kasih, tema kedua Yesus Sang Pengampun. Oke, atas dulu Bu. Saya mau tahu dulu sebentar. Atas dulu. Jadi di atas Ibu Selvina mengatakan bahwa ada 4 JP ya. Ada 4 JP. Iya. 4 JP ini satu tahap PBL, begitu Bu? Iya. Kita lihat dulu ya. Modul ajar 1. SMP, temanya Yesus berbelas kasih, 4 JP. Ini jelas. Pelan-pelan. Kompetensi awal, peserta didik dapat memahami sikap Yesus yang penuh belas kasih kepada sesama. Apakah di sini ada semacam pretest atau pertanyaan untuk memancing kompetensi itu? Ada instrumennya, Bu? Ada, Pak. Oke, ada. aman. Pelan-pelan, Bu. Pelaksanaannya ketika selesai kesimpulan kemarin, Duh. Pak. Saya Coba di awal dulu. Awal dulu, Bu. Kompetensi awal. Stop. Kompetensi awal ini sebenarnya ada di LK terdahulu, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingat, ada 10 tes, gitu ya. 6 dari soal materi sebelumnya, lalu 2 ada soal berapa, materi kapan, lalu 2 lagi materi sekarang. Masih ingat nggak Ibu? Ada soal tentang profiling kompetensi siswa. Tidak ingat kah? Tapi Pak, izin sebentar. Ya. Tapi kemarin pas ini apa yang dari Pak Ate itu ada ketentuan di situ dikatakan untuk pretest pengambilan nilai itu letaknya sudah di selesai materi kah kalau enggak salah saya pahami ya Pak. Ya, jadi ada 2 macam, Bu. Jadi begini, sebelum masuk kelas itu ada yang namanya kompetensi awal. Apa tujuan kompetensi awal? Supaya anak-anak ini bisa mencapai KKTP dengan baik. Nah, contohnya begini, Ibu misalnya mengajar kelas berapa, Bu Selvin? Kelas 7. Ya, Bapak Ibu kita diskusi aja ya, ya. Karena kan semua fase ada elemen-elemen yang sama kan, tergantung keluasan dan kedalaman. Bisa nggak kelas 3 SD masuk kelas Ibu langsung belajar tema yang sama? Apakah bisa? Tidak. Tidak bisa. Misalnya kelas 4 SD, sama-sama elemen, apa ini Bu elemen? Elemen Yesus Kristus. Yesus Kristus, kan fase mereka juga ada nih. Belajar tema yang sama ini, apakah bisa? Bisa nggak mereka mencapai KKTP dengan KKN? Mungkin bisa kali Pak, karena kan elemennya sama Yesus Kristus dan di kelas 4 kalau nggak salah juga ada tema tentang Yesus berbelas kasih kah? Nah ini mulai paham ada dilema di sana ya Bu Selvina, agak bingung. Ya. Jadi supaya kita mengetahui anak-anak ini nanti memastikan kenapa kami banyak yang menuntut KKTP tinggi, KKTP mahirnya tinggi, karena anak-anak masuk kelas harusnya sudah punya frekuensi yang sama. Ada filter itu loh Bu. Filter, ya. Jadi tidak bisa anak-anak dengan kompetensi yang sangat rendah masuk kelas kita. Namanya kompetensi awal.
Kompetensi awal ini bisa didapat dengan pretest, dengan mungkin pertanyaan pancingan, sejauh mana kamu mengenal Yesus, sejauh mana itu, sehingga dia bisa Oh, mencapai kompetensi awal. Ke atas, Bu, coba, ke atas. Jangan ke bawah dulu. Kalau oke, Pak. kompetensi akhir itu namanya tes formatif dan tes sumatif. Tes sumatif itu nanti mengacu pada hasil belajar, ya, itu akan mengacu pada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi akhirnya itu mencapai ini. Sebelum KKTP itu seharusnya anak itu mempunyai kompetensi awal. Minimal begini, Bu. Anak yang belajar agama di kelas 7, kompetensi awalnya lulus kelas 6. Kira-kira begitu. Apakah Ibu Iya, Pak. Selvina memahami? Kira-kira gitu ya? Karena kalau dia tidak Ya, lulus kelas 6, ya susah dia paham materi kelas 7. Kalau mau belajar materi kelas 8, harusnya dia lulus kelas 7. Nah, itu yang dimaksud kompetensi awal. Nah, mungkin beberapa belum menjelaskan. Tapi kalau muncul di UP, minimal saya sudah menjelaskan ya Bapak Ibu ya. Apa itu kompetensi awal ya? ya, Minimal. Pak. Ini nanti kalau ke UP. Oke, ini pelan-pelan. Ke kompetensi awal dulu, Bu. Jadi memang beberapa, ke atas Bu, ke atas dulu. Ini ke bawah. Itulah kenapa Bapak Ibu banyak dosen mengkritik kenapa kok mahirnya 60% gitu. Karena kami membayangkan Bapak Ibu tidak melakukan kompetensi awal itu. Jadi anak masuk aja. Misalnya ada beberapa yang sering belum bisa baca tetapi masuk kelas 4 gitu kan. Belum bisa baca, belum lancar baca sorry, tapi belajar di kelas 7. Maka sebenarnya kompetensi awal literasinya, kognitifnya kan sebenarnya belum nyanda. Nah, maka Bapak Ibu, wah ini kalau kami kompetensi mahirnya tinggi, susah Pak, karena ada yang belum lancar membaca dan seterusnya. Nah, itu karena memang kompetensi awalnya tidak bermain. Misalnya, ini misalnya ya memahami apa Bu? Kompetensi awal Bu, coba. Di atas Bu, bukan di bawah. Ibu terburu-buru sekali ke bawah. Kita tenang-tenang dulu. Stop. Is Ini Bapak ada anak misalnya baru belajar Katolik gitu ya. Baru belajar Katolik, memang dia sudah SMP. Dia baru belajar Katolik, artinya belum pernah ikut katekumen dan segala macam. Tapi dia belum paham sikap Yesus. Gitu. Dia belum memahami sikap Yesus yang berbelas kasih. Dia mau masuk kelas Ibu. Ibu gimana Bu? Oke, nah langsung belajar atau ada sikap Ibu untuk menyamakan frekuensi, Bu Selvina? Oh, ya enggak lah Pak. Biasanya Hmm. kan karena ini pastinya kita tanya dulu Yesus yang berbelas kasih di bagian pertanyaan pematik kalau nggak salah Pak. Saya ada Ya, boleh. cantumkan di sana. Ya. Ya. Di sini kadang kompetensi awal tuh diuji lagi di apersepsi namanya. Ada Ya, di apersepsi. Itu pertanyaan menyamakan pematik persepsi. saya ada menanyakan tentang apa yang mereka pahami tentang belas kasih. Lalu Ya. pengalaman apa saja yang sudah Hmm. kalian alami ketika berbuat kasih atau mendapatkan kasih dari orang tua, dari teman. Itu Pak, kalau yang Misalnya, awal lalu oke, misalnya Bu, ini anak ini lagi marah, lagi benci masuk kelas mau belajar agama Yesus yang berbelas kasih. Ibu gimana? Afeksinya belum siap nih. Afeksinya masih marah karena mungkin orang tua itu mungkin cerai begitu misalnya. Wah, dia masih marah-marah. Dia percaya Tuhan itu maha kejam karena memisahkan orang tua saya begitu. Masuk kelas Ibu. Ada kemungkinan dia tidak lulus KKTP nih, gitu kan? Karena dia belum memahami Yesus yang berbelas kasih. Gimana Bu langkah Ibu? makanya pastinya kita mengadakan pendekatan kali ya Pak. Ya, Pendekatan kepada anak bahwa di dalam kehidupan kita itu pastinya ada berbagai persoalan di dalam hidup kita, baik keluarga, ya, di sekolah, dan lain ya, sebagainya. Ya tentu saja kadang orang tua marah itu bukan karena mereka membenci. Mungkin saya akan mengatakan begitu, Pak. ya, ya. Jadi bukan membenci mereka, tetapi orang tua marah itu karena cinta, karena sayang, hanya saja cara mereka menyampaikannya mungkin yang berbeda. Ya.
Oke, kita pelan-pelan mencerna modul ajar ini ya Bapak Ibu ya. Coba ke atas lagi dulu. Sebentar lagi. Izin Pak Greg, apakah memang potensi awal ini memang harus ada buat pretest Kak, Pak? Oh, tidak harus pretest, Pak. Oh, tidak harus ya. Tidak harus Baik, pretest. Pak. Stop. Oke. Jadi kompetensi awal ini saya kira Pak Musti juga paham untuk menyamakan persepsi siswa supaya masuk kelas kita itu nanti sudah siap belajar, kira-kira begitu. Ya, Secara ya. kognitif, secara afektif itu sudah siap belajar. Nah, itu kadang yang misalnya ada yang belum mengenal Yesus silahkan berdoa gitu. Nah, dia berdoa berbelas kasih lalu dia sudah mulai mencapai nih sikap memahami dia sudah memahami sikap Yesus yang berbelas kasih. Mari belajar gitu. Supaya kompetensi KKTP-nya tadi semakin tinggi nih anak-anak. Kalau anak masuk kelas kita masih belum siap, maka kemungkinan dia tidak lulus kan. Contoh afektif nih. Bapak Ibu ini kalau ada anak terlambat masuk kelas nggak? Masuk, Bu Selvina Pak. gimana? Masuk, Pak. Guru agama, Masuk, ya? kalau guru agama kan Saya tanya, ada nggak guru yang tidak membolehkan masuk anak terlambat? Enggak, Pak. mungkin ada, Pak. Biasanya kalau ada kesepakatan awal dari antara guru dengan anak, Ya. ya. Mengapa guru itu ada peraturan anak yang terlambat tidak boleh masuk kelas? Kira-kira alasannya apa, Bu? Untuk mendisiplinkan anak, Pak, lalu Ya. juga untuk supaya siswa-siswi yang lain Ya. tidak meremehkan Ya. Jadi guru Bapak Ibu, atau ini pelajaran. contoh guru-guru yang menetapkan kompetensi awal. Salah satunya misalnya afektif ya. Kalau anak terlambat tidak boleh masuk kelas saya karena menurut mereka tidak mencapai kompetensi awal kedisiplinan dalam belajar. Ini contoh saja. Setiap guru pasti punya perbedaan dalam menetapkan kompetensi awal. Jadi kompetensi awal kognitif ada, afektif ada, psikomotorik biasanya relatif. Saya berbicara ini karena saya di psikologi pendidikan, jadi saya cukup tahu tentang ini. Kenapa Undip menetapkan kompetensi awal mahasiswanya itu lewat tes tes UMPTN misalnya. Nah, itu kompetensi awal mahasiswa yang masuk universitas saya. Sama juga dengan kompetensi awal ini, sebelum masuk kelas saya, langkah baiknya guru-guru itu menetapkan kompetensi awalnya. Gitu. Entah dengan sapaan, entah dengan pretest, entah dengan apa. Misalnya yang paling minimal, coba anak-anak, kemarin belajar apa? Itu sebenarnya juga pertanyaan kompetensi awal. Ya. Kalau mereka bisa menjawab, berarti mereka sudah siap belajar hari ini. Kira-kira begitu. Atau bertanya PR yang lalu apa? Itu sebenarnya juga strategi kompetensi. Oke, dari kompetensi awal itu, lalu kita bisa berharap mereka siap untuk beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka bisa lulus profil pelajar Pancasila. Mereka bisa lulus elemen ini, mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Masuk akal kan, karena kompetensi awalnya sudah terpenuhi. Terus ke bawah, Bu, pelan-pelan. Saya tidak tahu pertanyaan UP-nya bagaimana, tetapi semoga transisi antara satu tahap dengan tahap yang lainnya Bapak Ibu mengerti. Nah, oke, dari situ kita ke metode pembelajaran. Metode pembelajaran dulu. Ibu Selvina ini terlalu terburu-buru. Pelan-pelan, Ibu. Di atas, Ibu. Metodenya di atas, Bu. Oh, ya, Pak. Di atas, Ibu. Jangan terburu-buru. Mau selesai saja ini. Kelelahan, Pak. Kita nikmati pelan-pelan. Ini modulnya bagus ya, Pak Ibu, menurut saya. Mohon maaf kalau. Metode ya, itu, Bu. Nah, di sini, Pak. Nah, kalau kompetensi awal sudah oke, bayangkan ya, anak-anak sudah siap belajar karena sudah memahami Yesus yang berbelas kasih. Lalu kita menargetkan nih, mahirnya 60%, walaupun menurut saya sedikit ya, Bu ya. 60%, cakap 30%. Bagaimana caranya supaya mereka bisa 60%? Pakai model pembelajaran yang students active learning. Yang anak-anak aktif itu kan. Maka Ibu pakai problem based learning. Yang lain mungkin pakai discovery learning. Mungkin ada lagi macam-macam itu ya. Tetapi di sini memang target peserta didik yang secara mahir itu 60% ke atas itu mungkin banget dengan model pembelajaran students active learning. Gitu ya. Beberapa penelitian sudah mengatakan itu. Bapak Ibu yang sudah mengumpulkan PTK proposal itu sudah paham. Penelitian-penelitian terdahulu
itu mengatakan bahwa students active learning itu bisa meningkatkan hasil belajar atau motivasi belajar. Oke, di sini karena 4 JP, menurut saya 3 KKTP sedikit, tapi oke lah. Menceritakan KKO-nya, menceritakan itu C berapa, Bu? Nggak ingat lagi, Pak. Oh, harusnya C. ini ya. Ya, ini kognitif. Ya, gitu Bapak Ibu, mulai ini ya. Jadi supaya ketika OP bisa mengkaitkan satu dengan yang lain. Bapak Ibu sebenarnya nih, kalau KKTP-nya LOTS atau Low Order Thinking Skill, itu nilainya rendah. Gitu. Kira-kira begitu. Kalau kurikulum Merdeka Belajar, KKTP-nya sedikit boleh, malah bagus ya, karena realistis. Tetapi kalau semuanya LOTS, kalau di aslinya ya Bapak Ibu ya, kalau di rubrik penilaian loh, itu nilainya rendah. Maka usahakan HOTS, C5 atau C4. Nah, beberapa teolog di belakang saya akan tidak setuju kalau KKTP-nya itu hanya kognitif. Di sini puji Tuhan ada bekerja sama ini kan. Ini kan tidak kognitif. Ini psikomotorik level tinggi. Menguraikan C berapa tidak tahu. C4 kah? C4 Oh, kalau iya. Pak. Nggak salah, Pak. Ya. Ya. Udah lupa. Sebenarnya kalau saya mengingat-ingat lagi bagaimana diskusi romo-romo di belakang saya, kalau temanya Yesus berbelas kasih ya, Greg, Mbok ada nih praktek kasihnya, kira-kira gitu ya. Afeksinya. Oke, ya kita ini hak guru untuk menetapkan KKTP. Jadi ini kognitif psikomotorik ya. Saya kira yang ketiga juga ada afeksinya. Karena menghargai orang lain juga masuk, ini bisa A tinggi. Bapak Ibu semoga nanti belajar taksonomi ya, taksonomi Bloom, taksonomi afektif dan psikomotorik. Ketika ujian-ujian itu, nanti pasti keluar. Oke, dari situ lalu Ibu Selvina menetapkan KKTP, ada 3 buah KKTP. Berikutnya? 4, Pak. 4. Oh, 4 ya. Bersyukur afektif. Oke, siap. Afektif tinggi ini ya. Lalu, apakah Bu Selvina sudah menyiapkan 4 instrumen terkait dengan KKTP ini? Instrumen kemarin Pak, saya setelah setelah kesimpulan itu saya membuat instrumen. Instrumen ini penilaian ya Pak. Betul. Jadi KKTP Untuk ini kan harus tesnya diukur, Bu. kemarin, Diukur toh? saya tuh kemarin sebenarnya begini Pak. Awalnya saya tuh untuk tes awal itu tes pretest ya, letakkan awal. Tetapi ketika kemarin yang ada sosialisasi dari Pak Ate itu mengatakan bahwa dianggap kalau awal itu katanya kalau tidak salah saya dengar ya Pak, katanya dianggap sudah ini paham anak-anak, jadi lebih diambil penilaiannya itu di akhir. Jadi saya alihkan yang awalnya di awal, akhirnya saya alihkan ke bagian setelah pelajaran, setelah kesimpulan. Ya. Jadi begitu saya kemarin. Oke, jadi memang Jadi ada di beberapa. prakteknya dibuat videonya itu begitu. Ya. Kalau Jadi video yang pertama saya ada buat kan, hanya saja kemarin yang pertama itu saya masih menggunakan ketentuan yang lama, durasi yang 15 sampai 20 menit. Karena ada perubahan, jadi saya ganti lagi. Ya. Oke. Begitu. Jadi begini. Memang kemarin saya juga mendengarkan ujian di kelompok lain ada semacam miskonsepsi. Misalnya tes formatif dan sumatif itu sama atau berbeda Bapak Ibu? Berbeda Pak, berbeda. Bedanya gimana Pak Risman? Kalau formatif itu kan misalnya setelah kita selesai modul itu artinya tidak fungsinya adalah untuk memperbaiki kinerja kita berikutnya. Kita mau tahu sejauh mana peserta didik sudah mampu memenuhi KKTP khusus materi yang kita ajarkan pada hari itu. Artinya tes formatif itu bisa kita ujikan setelah selesai mengajar. Sedangkan kalau sumatif untuk bahan evaluasi nanti itu Pak bisa masuk nilai rapor itu. Itu aja.
Hmm. Biasanya di akhir semester. Ya, itu tidak salah. Tetapi ketika saya itu diskusi dengan dosen-dosen ya, dosen-dosen ini, sebenarnya tes formatif itu seperti Bapak katakan ya, memang dilakukan selama proses pembelajaran, semacam kuis. Jadi ini adalah seperti memicu naiknya nilai KKTP ya, menuju KKTP. Tes sumatif, Pak, itu bisa dilakukan setelah beberapa bab atau bahkan setelah satu bab. Nah, jadi tes sumatif yang besar itu biasanya diletakkan di akhir, entah UTS untuk merangkum 7 pertemuan pertama atau UAS, itu tes sumatif. Tapi ada juga, dan memang di psikologi itu, sumatif kecil itu dikumpulkan, Pak. Jadi di akhir pertemuan 1 tes sumatif 1, akhir pertemuan 2 tes sumatif 2. Ada caranya begitu. Nanti di akhir mereka tinggal menggabungkan nilainya. Itu. Jadi intinya kalau sumatif, jadi keseluruhan. Setiap tes yang merangkum keseluruhan pembelajaran itu adalah sumatif. Formatif dari kata formatio, pembentukan. Setiap tes yang mengacu pada pembentukan karakter anak lebih baik, kognisi anak lebih baik, namanya formatif. Ya, jadi apakah tes formatif bisa dilakukan setelah bab 1? Ya bisa, karena elemennya kan belum selesai, gitu. Konteksnya begitu. Apakah sumatif bisa dilakukan di bab 1? Bisa, tapi dia mau merangkum seluruh bab 1. Ya, penjelasannya demikian. Jadi Bu Selvina begitu, bedanya pretest dengan tes sumatif di situ. Jadi masing-masing punya fungsinya. Ya Pak, Apakah yang mau saya tanyakan, bagaimana? ya Pak, begini, maaf saya potong sebentar Pak. Ya, Kemarin kan, karena ini kan berkaitan dengan PTK ya Pak ya, betul. untuk mengukur, karena judul saya itu kan tentang peningkatan hasil belajar anak. Apakah nanti soal formatif yang sudah saya laksanakan di siklus 1 ini masih diulang lagi ke siklus berikutnya, kedua, atau kita Harusnya buat soal baru saja lagi, atau gini, bagaimana? tes formatifnya isinya rangkuman. Apakah tes formatif itu, Ibu katakan tes formatif atau sumatif tadi? Formatif, Pak. Oh, iya. Dalam bentuk pilihan ganda. Apakah Apakah yang tes seperti itu saya juga masalahnya belum terlalu memahami atau bagaimana, Pak? apakah tes itu bisa merangkum KKTP 1 dan 2? Bisa, Pak, karena saya membuatnya kan disesuaikan dengan tema, dengan elemennya. Ya, oke, maka nggak masalah. Oh ya, Harusnya kalau baik, hasil Pak. belajar itu tes sumatif, sejauh saya pahami ya. Tetapi bagi saya prinsipnya sejauh tes itu mengacu pada KKTP yang kognitif, itu bisa. Begitu ya. Akan Iya, lebih Pak. baik lagi kalau Bapak Ibu memahami teori-teori hasil belajar di PTK Bapak Ibu masing-masing ya. Itu hasil belajar tidak hanya masalah kognitif loh. Kalau misalnya Bapak Ibu ada lembar observasi untuk menilai mampu bekerja sama, yang nomor 3. Oh Lembar iya, Pak, itu juga observasi, yang mau saya tanyakan, Pak. ya, Kemarin kan karena kalau apa untuk penilaian di PTK itu kan ada kerjasama dengan guru ya Pak ya, guru hmm, sejawat ya Pak ya. hmm. Kemarin tuh ada juga keraguan apakah guru sejawat yang menilai dalam observasi kita itu ikut masuk, terlibat, lalu masuk divideokan juga atau bagaimana. Tetapi Oh, kemarin saya bukan, coba ketika bukan. dalam proses pengambilan video kemarin, saya minta tolong juga dengan teman sejawat itu untuk ikut terlibat. Atau Ya, ya. bagaimana itu Pak? Atau hanya Jadi begini, reviewer kan, jadi posisinya adalah reviewer. Jadi sebenarnya teman sejawat itu tidak bergabung untuk juga mengajar Bapak Ibu. Itu untuk mereview kita, membantu kita kalau ada perbaikan, jadi supaya di siklus 2 nanti kita lebih baik. Intinya begitu. Karena emang yang dinilai performance gitu, performance kita ketika mengajar. Nah, Jadi kemarin kalau di dalam video kita itu mereka teman sejawat ini tidak harus dimasukkan ya Pak ya. harusnya mereka observer Walaupun sih.
Iya, walaupun kemarin saya coba itu hanya sekilas saja sih Pak, dia nggak terlalu difokuskan ke yang teman sejawat nih. Jadi, tapi ada ditampilkan di dalam video saya itu kalau ada teman yang ikut menilai. Itu Ya, nggak jadi masalah ya Pak? itu bagus. Kalau ada teman ikut menilai itu bagus. Karena begini, Bu. Ibu kan di modul ajar tidak melibatkan guru lain. Tidak. Ya, maka kalau guru teman sejawat itu menilai kita, maksudnya adalah datang lalu melihat lalu kayak memberi masukan, kira-kira begitu. Dan itu nilainya kalau saya akan lebih tinggi karena cara ibu mengajar itu diobservasi orang lain. Memang ada aturannya begitu. Begitu ya, Bapak Ibu. Nah, begini. Oh ya, Pak Immanuel. Jadi hasil belajar itu sebenarnya ya kalau kita bicara dari psikologi pendidikan teorinya, Bapak Ibu lihat lagi di PTK masing-masing, teori-teori hasil belajar tidak hanya kognitif. Ya. Tetapi misalnya karena keterbatasan satu dan dua hal, Bapak Ibu mengangkat hasil belajar hanya dari tes sumatif dan formatif, ya oke lah, gitu ya. Oke lah. Tetapi seharusnya juga ada lembar observasi. Itulah kenapa saya sering menyarankan KKTP jangan banyak-banyak. Nanti instrumennya banyak. Nah, 3 atau misalnya 2 itu cukup, 4 juga boleh. Dan maka kalau kita setia pada KKTP-nya Bu Selvina, harusnya ada tes yang bisa merangkum KKTP 1, tes yang merangkum KKTP 2, menguraikan, menceritakan tadi. Menceritakan itu pilihan ganda, Bu ya? Kalau menceritakan kita secara langsung Pak, ketika dalam proses pembelajaran. Saya kemarin, jadi pada tahap kegiatan inti itu di situ saya mulai memasukkan KKTP satunya itu meminta anak, apakah kalian punya pengalaman tersendiri ketika mengalami berbuat kasih atau mengalami mendapatkan belas kasih dari orang-orang di sekitar. Coba kita ke Saya atas, Bu. begitu. KKTP 1. KKTP 1. Apa yang dimaksud dengan hasil belajar? Hasil belajar adalah hasil ya dari proses pembelajaran. Bu Selvina mengatakan KKTP 1. Jadi tujuannya belajar ini adalah mampu menceritakan pengalaman berbuat kasih. Nah, ini hasilnya dari mana Ibu tahu? Ibu tadi mengatakan entah tes, entah cerita. Nah, kalau mereka cerita, itu harus ada instrumennya. Misalnya, Ibu Selvina pas tadi mampu mengurai akan makna tindakan Yesus. Nah, ini bisa tes, Bu. Kayak tes pilihan ganda ini ya. Ini bisa tes karena ada jebakan. Ini saya setuju yang nomor 2 tadi, bentuknya tes, valid ya. Yang nomor 1, nah ini yang saya nggak tahu kalau saya mungkin 50-50 bisa menerima atau tidak. Jadi yang namanya hasil belajar itu adalah instrumen KKTP yang dieksplor, yang diolah. Karena KKTP adalah kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau kalau disingkat hasil belajar. Maka nomor 1 anak lulus. Mau menceritakan misalnya Joko, Ani, Budi bisa menceritakan pengalaman berbuat kasih, instrumennya cocok, valid. Ibu merencanakan peserta didik mampu mengurai makna tindakan Yesus. Pakai tes, pilihan ganda 10, mereka lolos, valid. Hasil belajarnya 1 lulus, 2 lulus. Ya. 3, peserta didik mampu bekerja sama. Ibu pakai lembar observasi. Oh, ini semua bisa bekerja sama karena kami pakai PBL, valid. Jadi 1, 2, 3, mereka mahir. Hasil belajar itu. Atau bagaimana penjelasan Bu Selvina akan hasil belajar? Sejauh yang saya pahami dari ini, jadi saya untuk tahap menceritakan sini memang tidak masuk dalam tes formatif. Jadi kemarin itu secara langsung bersama dengan anak-anak saya bertanya dengan mereka. Jadi secara apa sih Pak? Spontan ya. Spontan menanyakan kepada mereka untuk mereka berbagi cerita selama dalam kehidupan mereka. Itu Jadi tidak salah. pengalaman apa yang sudah mereka lakukan, yang mereka alami dalam kasih itu sendiri. Apakah Ibu ada Saya centangnya? kemarin begitu, Pak.
Ibu ada list centangnya. Misalnya Joko silakan cerita pengalaman, dia cerita. Oh, dia bisa cerita Joko. Eni silakan cerita, dia cerita centang atau dibiarkan saja. Ya kemarin saya nggak sampai ke sana, Pak. Ya. Jadi saya hanya melihat begitu saja, tapi oh ini anak mau berbagi. Hmm. Ini yang maksudnya berbagi cerita ya, Pak ya. Ya. Berarti kita harus buat instrumennya juga ya, Pak ya. Ya, jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Namanya hasil belajar itu mengacu pada KKTP, bukan mengacu pada tesnya orang lain atau asal kita ambil dari lembar apa, enggak. KKTP kita bilang apa, itu hasil belajar gitu. Begitu Bu Selvina. Jadi kita itu tujuannya mentransformasi anak dari belum mampu menceritakan pengalaman berbuat kasih, jadi bisa menceritakan pengalaman berbuat kasih. Kognitif, cek. Dari belum mampu mengurai makna, menjadi bisa mengurai makna tindakan Yesus. Kognitif, cek. Pakai tes kan? Cek. Dari belum terbukti bisa bekerja sama tindakan kasih, lalu jadi bisa bekerja sama tindakan kasih. Hasil belajarnya cek. Gitu Bu Selvina. Gitu ya. Bapak Ibu Berarti mulai. harus saya cantumkan ya, Pak ya. Ya Ini kalau saya tidak mengharuskan, tapi idealnya begitu. Ya. oh, masalahnya videonya udah jadi, Pak. Iya, makanya saya tidak mengharuskan. Tapi nanti ketika di UP gitu loh Bu Selvina. Oh Ketika ya, Pak di ya. UP, Ibu ditanya paham hubungannya antara apa? KKTP dan hasil belajar, gitu. Ya kalau videonya sudah jadi. Bu Ira, ada pertanyaan? Iya Pak, ada yang mau saya tanyakan mengenai siklus untuk PTK Pak. Nah, Iya. tadi saya dengar Bapak bilang kalau untuk eh, hasil belajar siswa itu bisa kita lihat dari penilaian kognitif dan afektifnya ya Pak. Ya, sesuai teori. Tetapi biasanya beberapa dosen peduli di kognitif ya, oke lah. Terus gimana Bu Ira? Kalau punya saya kemarin itu Pak, saya sesuai KTP juga penilaian sikap, itu saya buat observasi. Penilaiannya ada lembar observasi di PPK. Oke. Dan ada juga yang penilaiannya itu tes Pak dengan 5 soal. Apakah dengan 2 seperti itu boleh Pak? Boleh. KKTP-nya berapa? KTP-nya 3 Pak. Nah, kalau KKTP-nya 3, idealnya instrumennya berapa, Bu? 5. 3. Oh, 3 juga ya Pak? Oh, Iya, begitu. kalau Bu Selvina kan KKTP-nya 4. Maka hasil belajarnya diukur dengan berapa instrumen, Bu Selvina? Saya buatnya 10, Pak. Tes Loh, formatifnya. 10 itu mewakili 4 KKTP kan? Iya, Pak, ya. Atau masing-masing? Yang siklus 1, siklus 2. Ya, ya. Sudah, Maksudnya karena begini, dia Bapak kan Ibu. satu elemen. Ya. Satu elemen itu, Pak. Jadi saya buatnya 10. Kalau punya saya 5 Terlalu banyak. dari Begini, KTP pertama Bu Ira, 5 instrumen itu mewakili berapa KKTP? Jadi saya cantumkan dari semuanya Pak, dari KTP 1, 2, 3 saya masukkan ke penilaian kognitifnya Pak, jadi 5. Ya, boleh. Asalkan begini, jadi hasil belajar itu bukan dari mana-mana. Hasil belajar itu dari KKTP yang Bapak itu tetapkan. Jadi misalnya kemarin kan saya diskusi juga. Pak, ini anak ini tidak bisa membaca dengan lancar. Tetapi bukankah dia bisa bekerja sama melakukan tindakan kasih? Iya Pak, dia bisa. Lah kenapa target mahirnya cuma 20% gitu? Karena bekerja sama melakukan perbuatan kasih tidak harus membaca. Apakah mulai dimengerti Bu Ira dan Bu Selvina? Jadi kita menetapkan hasil belajar itu bukan dari sembarang instrumen. Kita menetapkan dari KKTP. Maka koheren atau saling terkait antara kompetensi awal, terus dari kompetensi awal ini kita mau merubah anak-anak kita ini, anak-anak orang ini menjadi sesuai KKTP. Hasilnya nanti bisa menceritakan pengalaman berbuat kasih, mampu menguraikan makna tindakan Yesus. Ada juga yang KKTP-nya mau mengampuni, itu kan indah banget. Mau solidaritas, itu kan indah banget. Apalagi kalau mengacu ke pelajar Pancasila, bisa moderasi beragama. Nah, itu harus ada instrumennya sebenarnya. Supaya kita tidak subjektif menilai anak.
Oh ya Pak, ada Begitu. yang mau saya tanyakan lagi Pak, boleh tak Gimana Pak? Bu Ira? Ya, silakan. Saya ini Pak, kemarin itu di Zoom besar, saya ada menanyakan untuk P5 Pak, yang punya saya itu kemarin saya ambil itu Suara Demokrasi. Ya, Kebetulan di sekolah kami ini sudah berlalu 3 bulan, masanya untuk Suara Demokrasi sudah lewat Pak, sudah selesai. ya. Dan sekarang ini kami sudah masuk ke tema yang kedua, gaya hidup berkelanjutan. Jadi saya tanya kemarin itu, bolehkah saya di PPL ini berganti judul Pak? Karena mengikuti sesuai yang kami laksanakan sekarang itu tentang gaya hidup berkelanjutan. Apakah di PPL ini saya boleh menggantikan P5-nya? Videonya belum jadi, Bu. Ya, videonya sudah dalam proses. Tadi saya buat di sekolah Oh Pak. iya. Jadi supaya koheren, maksudnya Ibu supaya koheren antara video dan Ya, modul P5-nya, boleh nggak ganti judul kira-kira gitu ya, Bu ya? iya, ganti judul. Supaya video Boleh yang aja. sebab itu mudah juga saya ambil, Pak, yang Ya, sedang ya. melaksanakan. Oh, boleh ya, Pak, Boleh, ya? boleh. Boleh. Oh ya, terima kasih, Pak. Yang penting esensinya begini, kami tuh membantu Bapak Ibu untuk lulus dengan baik dan bisa menjawab UP gitu Bapak Ibu. Iya, iya. Kalau videonya tidak koheren dengan modulnya kan UP-nya nggak nyambung, ujiannya juga nggak nyambung. Tapi misalnya Ibu ganti judul, tapi ternyata koheren dengan videonya, ya nggak masalah ya. Prinsip-prinsip koherensi antara satu dengan yang lainnya itu bisa terkait. Bapak Ibu, kita bicara begini pelan-pelan supaya Bapak Ibu mulai tahu hubungan antara satu tahap ke tahap yang lain, gitu ya Bapak Ibu. Jadi antara modul ajar 1, modul ajar 2, dan siklus yang akan dibuat PTK itu saling terkonek. Kemarin saya mendengar ada pertanyaan, Pak, kalau PTK saya itu adalah meningkatkan hasil belajar dengan metode PBL. Sementara modul saya pakai discovery learning. Boleh nggak? Kira-kira jawabannya apa Pak Musli? Boleh nggak Pak Musli? Gimana Pak Musli? Boleh tidak? Pak, PTK saya itu meningkatkan hasil belajar dengan PBL. Modul saya pakai discovery learning. Nggak bisa lah Pak. Nah, Pak Darsono bilang nggak bisa, karena nggak koheren. Iya. Nah, Jadi semoga paham. Nah, ini juga nanti saya belum bicara kedalaman keluasan. Anak kelas 3 SD, masuk kelasnya Bu Salvina. Apa langsung belajar atau bagaimana, Bu? Bisa nggak dia capai KKTP itu? Tidak bisa, karena belum masuk filter kompetensi awal tadi. Atau misalnya sama-sama usia, tetapi dia mungkin beragama Islam gitu ya. Masuk kelasnya Bu Salvina. Belajar Yesus yang mampu berbuat kasih. Kira-kira dia bisa sampai KKTP tidak? Sama kelas 7 SMP nih. Bisa tidak Bu Salvina? Tidak, Hasil Pak. belajarnya baik atau tidak baik kira-kira nih? Sampailah KKTP Pak. Tidak, kayaknya tidak. Iya. Begitu ya. Jadi seperti itu kira-kira koherensinya. Coba ke bawah lagi. Oke, dari situ lalu ada proses nih. Proses yang pakai apa? Persiapan, kemudian ada pemahaman apa namanya? Pertanyaan pemantik dan seterusnya. Coba pelan-pelan Bu ke bawah. Seharusnya terus. Oh, ini 2 JP itu satu sintak PBL, Bu. Iya. Nah, 2 JP yang lain kemana? Maksudnya, Pak? Oh, Ini kan itu. 2 JP nih. 2 JP toh? Ini lengkap satu sintak Iya. PBL toh? Iya, Pak. Gini, Pak. Saya tuh sebenarnya kurang ini juga. Kemarin kan sebenarnya kalau ini 3 jam ya, Pak ya. Untuk satu pertemuan. Karena yang pertemuan pertama itu kan untuk P5 ya. Digunakan ke P5. Jadi dari kemarin-kemarin nggak ada dikoreksi untuk Ini jamnya dilemanya kemarin Bu saya Selvi kira kalau nggak aman salah. saja, Pak. Jadi nggak Dilemanya ada kemarin kita ngikutin saya contoh robah. LK-nya itu di LK itu ada pertemuan 1, ada pertemuan 2 begitu Pak Greg. Jadi kami banyak mengikuti Iya, itu. pemikiran saya begitu. Jadi begini, kalau pihak korektor koherensif, di atas tuh 4 JP. Di atas itu 4 JP. Ya. Di sini 2 JP. Lalu yang benar Ya, karena bagaimana? pemikirannya
yang 2 JP-nya tuh untuk siklus kedua. Oh, tapi kan judulnya itu satu modul aja. Iya, masih. Bagaimana kalau Karena satu di modul aja 2 JP, modul ajar yang lain 2 JP gitu, Bu? Gimana? Lebih 2 kali kohren toh? 10 ya, Bu. SMP itu, Bu, 40 menit. 2 kali 40. jadi Salah 45. harusnya bagaimana, Pak? Oke, gini Bu, ini kan 2 JP nih. Dari awal sampai Iya, penutup 2 JP ya, betul nggak? iya, iya. Ibu janjinya di atas itu 4 JP. Udah Pak, begini Pak, kalau saya lihat punya Ibu Selfie ini, pertemuan pertama, ini kan ada 2 pertemuan Pak. Ya, Pertemuan pertama itu dibuat 2 JP, pertemuan kedua 2 JP, jadi 4 JP. Makanya di nah sini 2 kali pertemuan dibuatnya. itu saya paham. Coba kedua gimana? Judul baru atau? Masih judul yang Masih, sama. Pak. Masih judul yang sama. Oh, ya. Kalau itu berarti anak bawa Ini pulang. dia. Ya, berarti anak. Ini. Oh, jadi satu tema dibagi 2 pertemuan gitu. Iya, Pak. Kami mengikuti LK Pak. Kemarin LK kan dibuat begini. Ya Bu ya, Bu Selfie ya. Iya. Ya, jadi 2 pertemuan, ini kalau Bu. diuji salah satu profesor kita itu akan bermasalah Bu, karena dia pengennya satu modul, satu pembelajaran awal akhir selesai gitu. Ya seharusnya Ini gitu berarti 2 Pak. hari. Ini kan berarti 2 hari ya. Pemikiran Berarti kami awal begitu Pak. Pak, kalau dilihat dari tema saya ini, berarti tindakan aksi ini dia tidak perlu dibuat untuk pertemuan kedua ya, Pak ya? Hanya Bisa untuk jadi ya. tugas saja atau bagaimana? Ya, menurut saya ya tugas saja cukup itu sebenarnya. Oh. Masalahnya kemarin-kemarin Pak waktu kita sharing itu tidak dipermasalahkan. Jadi saya kira ya sudah aman. Waktu Ya. tes kemarin pun uji juga begitu. Jadi minimal tidak lagi begini. kami robah. Ya, oke. Jadi kami tidak masalah Bu Selvina. Hanya ketika UP, Bu Selvina paham ya, kalau 2 JP ya nanti sintaknya 2 JP gitu. Kalau sintaknya 2 JP di atas 4 JP itu salah. Bapak Ibu minimal pengerti itu, karena kita sekarang ngincarnya UP, tidak masa lalu. Ya, Pak. Masa lalu biarlah berlalu ya. Iya. Ini Pak, tanya. Gimana? Ya, Bapak kan tadi bilang selalu tes UP. Apakah nanti kami tes UP itu seperti tes UKOM kemarin? Pokoknya Bagaimana? mengerikan Bu. Tes UP adalah hal ini? paling mengerikan yang akan Ibu alami ya. Makanya harus Nggak, paham. maksudnya itu, itu Bu, apakah Selfie, lebih dari kami itu kayaknya. Mengerikannya gimana? tetap muka langsung lagi dengan dosen? Nah, mengujinya kan panitia LPTK kalau nggak salah. Ketika Bapak UP jangan itu nyakuti kami Kamila sudah Fadli. meninggalkan Ibu ya. Jadi Bapak itu Ibu masalah. itu mandiri. Maka pemahamannya harus komprehensif. Itu kira-kira begitu Bu Selvina. Berarti Pak, ini kan kita udah review nih Pak dari dari modul kami ini. Saya rasa punya teman juga sama seperti punya saya, beberapa ya Pak ya. Berarti ini kami robah, masih bisa ya Pak ya, modul kalau saya mah diperbaiki. Sudahlah begitu ya. Nanti dirubah waktu video saja itu yang belum. Ya. Iya. Kalau Ibu rubah baik, maksudnya supaya paham dari ini kenapa kok ada kompetensi awal. Kenapa untuk KKTP? Untuk apa nih KKTP? Apa, mengapa, bagaimana di tiap-tiap tahap modul ajar? Apa, mengapa, bagaimana di tiap-tiap langkah pengajaran yang student centered learning. Bapak Ibu tahu. Karena ketika UP itu HOTS, soal-soalnya itu mengkritisi, mengevaluasi, menjebak sana sini gitu Bu. Jadi ini pendalaman aja. Minimal Bapak Ibu tahu, karena pasti UKOM kemarin ya tidak sempurna. Ya. Kira-kira begitu. Iya Pak. Kita sebagai pembelajaran ya Bu. Jadi bagaimanalah ke depan itu. Oke, lalu ke bawah lagi. Jadi terpecahkan ya masalah JP ini. Kami hanya menuntut koherensi. Kalau 4 JP ya 4 JP dong. Kalau 2 JP 2 JP dong. Kira-kira begitu. Ya, kira-kira begitu ya. Ibu sudah paham ya. Kalau hanya aksi ya tidak perlu sintak-sintak seperti ini kan. Kira-kira begitu. Tapi kalau memang 2 materi dibuat 2 PBL semuanya ya boleh-boleh aja. Tergantung bagaimana itu. Instrumennya coba lihat Bu sebentar. Coba saya tanya pada Bu Selvina, apa fungsi remedial? Apa Pak?
Apa fungsi remedial? Untuk perbaikan bagi siswa-siswi yang belum mencapai KKM dari KKM jadinya apa? tema tersebut. KKM sudah tidak dipakai, jadinya apa? Iya, Pak. Maksudnya kan Dari KKTP. ketentuan Tidak nilai-nilai ya, mencapai KKTP ya. Iya. Jadi kalau dalam modul belajar itu, Bapak Ibu tahu, kurikulum Merdeka Belajar tidak ada yang tidak lulus, gitu kan? Pernah mendengar itu ya? Iya, Pak. Iya. Makanya kami sering mengkritisi kenapa kok target mahir hanya 20%, Bapak Ibu, di modul-modul sebelumnya. Itu bukan kurikulum Merdeka Belajar. Berkembang ada 10%. Nggak ada, semua harus. Karena ketika mereka tidak mencapai KKM atau KKTP zaman sekarang ya, itu harus diremedi. Nah, kira-kira begitu. Oke, ada kegiatan pengayaan lagi. Oke, ke atas lagi. Ke atas lagi, ke bawah, apa namanya, instrumennya. Dari instrumen itu, apakah memang sudah mewakili 4 KKTP di atas, sudah Bu ya? Semoga saja, Pak. Sudahlah, Pak. Iya, kalau sudah ya sudah. Maksudnya ini kan hanya diskusi Iya. Bu, tidak menghakimi gitu loh. Ini diskusi saja. Ini Iya, ada Pak, ya, Pak. aktivitas. Bagaimana Ibu? Sudah tidak tahan ya sudah tutup aja gitu. Atau Sudahlah, Pak. ya sudah. Begini, Pak. Ke bawah Apakah lagi. ini yang dimaksud? Oke. Oh, ini bagus ini. Ibu itu terendah hati sekali. Cuma Ibu mungkin ini bagus ini. Ada presentasi toh mereka. Ya ini. Iya. Ini juga tugas kelompok juga ini isi di akses. Ini siswa bersyukur. Nah, ini juga dari cerita-cerita. Saya bisa membayangkan PTK-nya. Wah, tapi saya tidak tahu bagaimana PTK-nya Bu Selvina. Tapi kalau instrumennya seperti ini, afeksi bermain, kognisi bermain gitu, Ibu mengukur rasa bersyukur anak, misalnya 5 rasa bersyukur tinggi karena begini, apa penyebab rasa bersyukurnya, faktor intern ekstern dimasukkan dalam PTK itu nanti narasinya bagus. Tapi ya nanti kita lihat. Ya sudah Bu Selvina, sudah. Ini hanya sebagai contoh diskusi ya teman-teman. Bu Selvina, apa namanya ketika mengajar sintaknya persis itu ya? Iya. Oh ya. Oke, saya sudah boleh stop kalau Ibu berkenan. Kalau tidak ya terus saja nggak apa-apa. Kamu yang menikmati. Saya menikmati sebenarnya. Karena saya ketika membaca itu membayangkan jadi orang tua murid Bu Selvina. Oh, anak saya itu diajari Bagaimana, bersyukur Pak? toh gitu. Anak saya diajari bersyukur, anak saya itu nanti diperiksa siapa yang pernah, siapa yang tidak pernah. Anak saya itu diminta C4 toh gitu. Jadi sebagai orang tua murid yang paham psikologi pendidikan, saya senang. Oh, caranya gimana ya? Oh, begitu toh. Gitu. Tapi ya saya tidak tahu bagaimana prakteknya. Tapi saya senang kalau apa namanya? Ini cukup rapi bisa. Terima kasih Bu Selvina. Ya, Pak, sama-sama. Terima kasih juga untuk masukannya, Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu kita fokusnya tidak merubah modul ajar lagi. Kita fokusnya memperbaiki pemahaman kita. Ya kita sudah tahap 1, tahap 2. Sampai tahap ini Bapak Ibu ya. Jadi kita tahap 1 tadi saya mengkonfirmasi ulang apakah ada yang sudah paham atau belum. Bapak Ibu kebanyakan sudah cukup paham. PTK nanti ada siklus 1, siklus 2. Kalau yang ditingkatkan hasil belajar, maka lihatlah KKTP dan hasil-hasilnya dari instrumennya. Terutama tes sumatif dan formatif. Karena saya di psikologi pendidikan, saya akan melihat kalau KKTP-nya ada afektifnya, saya akan melihat mana instrumen afektifnya. Tapi kalau saya tidak tahu, dosen-dosen yang lain mungkin lebih ngepur ya Bapak. Ngepur itu kalau asal ada tes formatif dan sumatif cukup. Gitu. Ya baik-baik saja. Ya karena tidak bisa sangat sempurna. Tahap kedua, tadi simulasi dengan memanfaatkan Bu Selvina. Terima kasih Bu Selvina untuk berbagi. Saya mencoba untuk kemudian semacam review Bapak Ibu. Beginilah, kalau modul ajar 1, nanti ngajarnya di video sesuai dengan sintak modul ajar 1. Modul ajar kedua, silahkan nanti ngajarnya juga sesuai ini. Pertanyaan dari Bu Fermina tadi.
Pak, saya di rumah sakit. Silahkan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menyuting bagaimana anak diskusi, bagaimana presentasi, sementara Ibu menjelaskan. Di rumah sakit juga bisa. Atau lebih baik lagi kalau masuk kelas. Silahkan kreativitas masing-masing. Secara teknis kita juga bahas di tahap 1 dan 2 tadi, Pak Arisman sharing, Pak, bikin video ternyata tidak mudah ini. Tidak mudahnya bagaimana? Ini kalau pakai aplikasi ini terlalu tinggi ini, kami mau convert ke YouTube sulit. Silahkan Bapak Ibu berdiskusi. Ya, masalah teknis dan seterusnya. Nah, kita sekarang ke tahap 3. Tahap 3 adalah ya, semoga ada pesan dari Ibu Mawarni terutama terhadap proses mahasiswa, karena Bu Mawarni juga terlibat sangat aktif dalam mengoreksi Bapak Ibu. Mana yang benar, mana yang salah. Bu Mawarni, apakah bisa sharing sebentar sebagai perbaikan ini, Bu Mawarni? Ke depan ini kan Bapak Ibu semakin serius dalam modulnya, ya, semakin detail dalam modulnya, dan juga video pengajaran. Tidak hanya peer teaching lagi, Bu, ini. Mereka nanti mengajar berhadapan dengan siswanya, gitu. Nah, silahkan, Bu Mawarni. Oke, baik. Terima kasih Pak Greg. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore, Sore, Ibu. Bu. Sore. Baik. Untuk Bapak Ibu semua, pada prinsipnya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Greg, kita punya pemahaman yang sama. Kita tetap mendukung Bapak Ibu, menghargai kerja kerasnya, dengan catatan kita menghantar Bapak Ibu supaya bisa lulus di PPG ini. Itu yang pertama. Kedua, tentang tugas yang sudah dikerjakan selama ini, saya berharap bahwa Bapak Ibu tidak salah masuk kamar. Karena menjadi kendala bagi kami yang menilai, baik sebagai guru pamong maupun dosen, ketika Bapak Ibu salah memasukkan tugasnya di bagian yang diminta. Kemarin berulang kali saya minta Bu Heni, akhirnya baru dia temukan dia melakukan kesalahan yang kurang sehingga di bagian penilaian di bahan pelaksanaan hukum itu kesulitan sendiri. Saya cari-cari mengapa hanya 14 ini, padahal jumlah yang saya uji ada 15 orang. Itu salah satu di kelas yang saya dampingi di hukum. Jadi saya berharap juga Bapak Ibu di bagian PPL ini dan seterusnya baik PPL 1, 2, tolong di-upload sesuai dengan yang diminta di LMS. Karena seandainya pun kita sudah maju, sudah sampai di UKIN, di UP, kalau ada tugas-tugas yang belum beres sebelum itu, maka Bapak Ibu tidak akan lulus. Jadi jangan diabaikan tugas-tugas yang sudah lewat. Ketika masih ada kesempatan untuk upload, silahkan upload. Kemudian ada juga yang saya minta untuk revisi. Tugas yang sebelumnya entah LK1, LK sampai LK11, tolong diperhatikan komentar-komentar itu dan diperbaiki secepatnya supaya dosen dan guru pamong bisa memberikan penilaian. Itu tentang teknisi bagaimana kita mengupload apa yang sudah kita kerjakan selama ini. Kemudian berkaitan dengan modul maupun PTK, ada kemarin dari kelas ini kalau nggak salah atau di kelas lain yang judul model pembelajaran yang digunakan di modul ajar berbeda dengan yang di PTK. Pak Greg tadi sudah tekankan bahwa harus ada kesinambungan. Kalau di modul ajar kita menggunakan model pembelajaran discovery learning, maka di PTK kita menggunakan model itu. Jangan kita ubah suka-suka hati, tidak. Kewalahan sendiri kita nanti. Jadi supaya tidak bekerja dua kali, maka kita menggunakan model pembelajaran yang kita gunakan di modul ajar, baik siklus pertama maupun siklus kedua. Konsisten, tidak suka-suka hati. Tapi kita mengerjakan atau hasil kerja yang sudah kita buat selama ini betul kita terapkan di PTK. Supaya tidak kewalahan sendiri. Saya rasa bukan di kelas ini, pasti di kelas yang berbeda terjadi itu. Maka kami berharap sebagai dosen yang mendampingi bahwa modul atau model pembelajaran yang sudah dipilih di modul ajar tetap gunakan itu dalam penyelesaian PTK.
baik siklus pertama maupun siklus kedua. Kemudian tentang saya mengikuti sedikit tadi pembahasan di KKTP, saya 2 kali menguji UKOM dan rata-rata biasanya dosen, apalagi para profesor kalau menguji, mereka tetap meminta kita untuk memperhatikan 3 aspek di KKTP, baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Karena pengalaman selama ini kadang-kadang kita mengabaikan salah satu di aspek itu. Jadi tolong tetap diperhatikan ketiga aspek itu, kemudian bagaimana kita mengukur apakah sudah tercapai KKTP ini atau belum, tentu kita membuat instrumen atau soal-soal berdasarkan KKTP. Kalau Pak Greg tadi saya dengar dia katakan tidak perlu harus banyak KKTP, karena kesulitan sendiri kita menyusun instrumen atau soal di akhir. Tapi dengan catatan tetap kita memperhatikan 3 aspek. Kemudian tentang jumlah JP tadi, Ibu Selvina tadi bertanya bagaimana dengan itu. Kalau Prof katakan kalau di modul ajar pertama kita menggunakan 2 JP, tidak usah kita tambah lagi 4 JP, cukup 2 JP di modul siklus pertama, siklus kedua juga begitu. Kemudian tentang model pembelajaran yang kita pilih, karena di modul ajar pertama atau siklus pertama, bisa jadi tidak selesai semua sintak-sintak berdasarkan model pembelajaran yang kita pilih. Jangan gelisah Bapak Ibu dan jangan memaksakan diri harus selesai di modul pertama atau di siklus pertama. Kita bisa tampilkan di siklus berikutnya atau di modul ajar kedua. Kalau tidak selesai di situ kan bisa sampai 3 siklus kalau tidak salah. Yang penting kita bisa melihat atau membuktikan apa yang kita mau teliti. Kalau seandainya tadi berbicara bagaimana meningkatkan kreativitas atau meningkatkan minat atau cara belajar anak, kita lihat di siklus pertama masih belum terjawab. Kita lihat di siklus kedua belum terjawab. Tidak berkesalahan kalau kita melakukan juga modul ajar atau melakukan pembelajaran sampai 3 kali. Untuk membuktikan bahwa benar model pembelajaran ini dapat meningkatkan motivasi atau hasil belajar dari peserta didik. Kemudian kalau video sudah dibuat, jangan lagi harus, kenapa baru dikomentari modul ajar ini, berarti harus saya buat lagi video terbaru. Tidak Bapak Ibu, hanya sebagai masukan bagi Bapak Ibu untuk menghadapi UP ke depan. Itu artinya kita sudah mendampingi, memberikan pemahaman-pemahaman tentang ini. Jangan seperti tidak pernah kita dengarkan istilah itu ketika kita UP. Kalau Pak Greg tadi katakan itu saat yang sangat menakutkan pada saat UP, santai, jangan stres Bapak Ibu. Semua itu butuh proses. Bapak Ibu sudah menjalani berapa bulan ini, tapi masih sampai saat ini masih bisa tersenyum, masih bisa bergembira menikmati proses ini. Begitu Pak Greg. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Mawarni. Jadi ya tadi bercanda ya Bapak Ibu ya. Jadi UP itu sebenarnya asik-asik aja, cuma perlu sinyal yang kuat aja itu ya. Bagaimana Bu Ira? Ada tanggapan? Kami deg-degan Pak jadinya. Ya Pak, saya mau bertanya ini Pak, apakah saya yang kelewatan untuk LK 10 dan 11 di Lokakarya Pak? Sepertinya saya belum mengerjakan diskusi Pak, LK diskusi. Apakah itu masih bisa dikerjakan? Bisa. Bisa, Saya silakan. belum menemukan Cuma LK-nya Pak. Tidak kami ada. nilainya terlambat ya. Kalau diskusi itu kan tinggal diisi aja Bu. Jadi kalau Pakai diskusi LK ya, yang sudah ada ya Pak? ya Boleh. itu langsung diisi aja. Oh ya, terima kasih Pak. Ya, Bu Anas. Terima kasih Pak Greg. Saya mau membicarakan tentang proposal PTK saya yang dah jadi. Proposal kemarin
ternyata jumlah siswa yang saya cantumkan itu semua siswa yang kelas 3, 24 siswa. Tapi setelah saya bertanya dengan dosen kemarin Pak Ate, dia bilang yang Katolik saja Ibu teliti di PTK. Jadi proposal saya berubah jumlah siswanya Pak. Bisa nanti saya upload kembali di PTK langsung atau di-upload di proposal, bagaimana itu Pak? Ya, silahkan diubah di tempat PTK itu dimasukkan, Bu. Di PTK itu langsung proposal langsung sampai siklus 1 Ya. ya Pak ya? Ya, ya. Nah, biar Siklus itu. 2 juga dong. Belum Siklus lah 2 Pak, juga. siklus 2. Ya, tapi nanti kan jumlah siswanya juga Oh berubah di iya, situ. iya. Siklus 2 juga 18 jadinya. Jadi Ya. berubah jumlah yang diteliti itu saja Pak. Oke. Sebenarnya kalau saya ternyata nih yang tidak Katolik itu juga punya peningkatan hasil belajar. Ibu PTK-nya apa, Bu? Meningkatkan hasil belajar memang Pak. Kenyataannya yang tidak Katolik belajar agama Katolik. Iya, kenyataannya seperti itu, termasuk Jadi- yang berkerudung. Tapi Pak Ate kemarin bilang jangan dimasukkan Bu, Ya, ini karena- nasional katanya. Saya paham karena isu-isu itu ya, isu moderasi Iya. dan seterusnya. Tapi sebenarnya menarik kalau ternyata yang berkerudung pun meningkat nih hasil belajarnya itu kan sebenarnya benar. Tapi ya Bu, kita Bukan ikuti hebat saja Pak. tuh. Jadi Kalau- saya kalau- ubah Pak datanya. Nggak apa iya. kan Pak? Nggak apa-apa, bagus. Oh iya. Kalau saya sebagai akademisi malah penasaran. Ini kalau misalnya ternyata misalnya ya, yang agamanya lain tuh hasil belajarnya lebih baik daripada yang Katolik, saya mungkin akan, ini kok bisa gitu ya. Tapi ya kita ikuti saja Bu, begitu ya. Oh iya, terima kasih Pak. Hanya Ya. itu saja. Pak Hari, Baik, selamat malam Pak Greg. selamat malam. Saya mau menanyakan berkaitan dengan praktek modul P5 itu Pak. Jadi apakah prakteknya nanti hanya pada waktu penyampaian sampai di teori saja atau sampai ke praktek pembuatannya Pak ya? Saya belum bagi video P5 ya Pak ya. Belum Pak. Di mana ya? Tapi itu sampai Grup akhir. besar sudah ada Pak Greg? Sudah ada Grup contohnya? Sudah. Itu lihat aja. Semuanya Pak. Makanya Ada kan kayaknya Pak Ari itu. Ya. kalau ada 3 siklus P5 itu Berarti- semua digabung jadi satu. Berapa Kalau menit dalam Pak satu- Musli? Berapa menit ya? P5 ya? Kemarin sih 30 sampai 40 semua Pak. Ya sudah, bagus. Berarti Tapi- satu rangkaian gitu ya Pak? Satu Ya, rangkaian. satu rangkaian. Jadi makanya tadi ada isu apakah pakai 3 seragam untuk siswanya kan? Oh, Memang iya. itu sangat ideal. Tetapi beberapa dosen seragam tidak esensial. Asalkan misalnya Bapak Ibu hanya punya waktu 1 hari untuk merekam 3 siklus itu. Ya boleh-boleh saja. Yang penting kan dalam video itu ada kebenaran koherensif bahwa Bapak Ibu yang di modul P5 itu bisa dilaksanakan di sekolah. Intinya Oh. itu sih. Ya, Jadi Pak, ketika saya tahap-tahapnya itu tertarik, Pak. bisa dibuktikan dalam video, maka aman-aman aja. Memang idealnya memang itu dilaksanakan 3 minggu berarti Pak ya kalau 3 siklus ya. Ya, ya. Tapi kan tidak bisa Pak 3 minggu Ya, ya. bagaimana kita itu berakhir ya gitu. Jadi ini adalah semacam simulasi ya atau semacam demonstrasi dari modul P5 saja. Apakah modul P5 Bapak bisa diaplikasikan? Bisa. Buktinya mana? Ini videonya. Kira-kira begitu. Ada Berarti yang kemarin teori, nyampean teori kira-kira 10 menit gitu ya Pak Greg. Lanjut ke selanjutnya sampai ke praktek gitu ya. ya. Bapak Hari sudah mengerti ya? Ya, oke. Oh, ya. Kemarin bahkan ada yang seragamnya, jadi anak-anak tuh disuruh bawa 2 atau 3 seragam. 1 hari itu. Oh. Karena guru itu punya strategi, siklus 1 seragam ini, siklus 2 seragam itu, siklus 3 seragam itu. Kemarin ada yang begitu, karena memang waktunya mendesak juga. Oh, ya baik. Kira-kira begitu, Baik, Pak. Pak. Ya, Ya, terima kasih banyak Pak Greg. terima kasih. Bu Sinaga, ada sesuatu yang mau dihantarkan? Makanan atau minuman boleh kalau ada apa Bu? Oh masih mute Bu, masih mute ya. Untuk P5, saya buat itu dalam modul saya dalam 1 hari itu hanya hari Jumat kami P5. Jadi
saya buat dalam 1 hari itu aja Pak, mulai dari les pertama sampai les yang kelima. Nah gitu. Jadi nggak berganti seragam mereka. Mulai dari pengenalan Ya. sama guru, rekan guru yang lain juga ikut. Kemudian ke kontekstualisasinya juga langsung Oke. 1 hari itu semua sampai ke aksi Pak. Oke. Boleh asalkan Ibu mengajar dengan senyum, Bu. Nah, kalau ada senyumnya boleh. Iya Pak, ada lagunya juga Ya, ada. boleh. Begitu ya. Pada prinsipnya Bapak Ibu sudah mulai paham bahwa video itu adalah untuk membuktikan bahwa modul kelima Bapak Ibu bisa dilaksanakan. Entah suara demokrasi, entah hidup berkelanjutan. Itu ini loh, applicable di sekolah kami. Kira-kira begitu. Begitu nggih? Baik, kalau sudah, saya harus rapat wisuda PPG ini. Kita akhiri dulu Bapak Ibu ya. Nanti saya bagikan rekaman ini kepada teman-teman yang belum bisa hadir. Baik. Selamat mengajar, selamat membuat modul dan PTK. Jangan lupa tetap bahagia. Jangan sakit. Bagi yang anaknya sakit, Bu Firmina ya, semoga cepat sembuh. Semoga ya, ini Bu Yulia juga sudah batuk-batuk. Jangan lupa istirahat Bu, ya. Jangan lupa sarapan dan juga makan malam. Ya. Sakit Baik. tenggorokannya. Ya, Nggak supaya bisa Bu Yulia, istirahat, Pak. ya Tugas yaitu. mengajar ini, Pak. Nah, itu dia betul Pak Imanul. Supaya Bu Yulia tidak batuk lagi, silahkan pimpin doa. Baik, Pak. Teknologinya jalan. Baik, mari kita akhiri pikon kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas kesempatan sore hari ini, di mana kami boleh melaksanakan pikon. Dan terima kasih pula atas masukan dan saran dari Bapak dan Ibu dosen kami. Semoga sungguh dapat kami terima dan dapat kami bawa dalam praktek kami, belajar dan mengajar demi perkembangan diri kami maupun kedepannya peserta didik kami. Terima kasih juga ya Allah Bapa yang Maha Baik untuk orang-orang baik yang menjadi pelengkap dalam proses belajar kami masa PPG ini. Bapak Ibu dosen, suami, istri, anak-anak, teman-teman yang sungguh sudah mendukung kami hingga kami berada dalam titik ini. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu karena Engkaulah Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Selamat sore, Pak.